Kakakku hina suamiku hanya kuli bangunan. Namun saat ia melihat ada helm putih di kamar kami, ia langsung minta maaf. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Saya doakan yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Selamat menonton. Hari itu, langit di luar jendela tampak begitu cerah, biru bersih dengan sapuan awan putih yang tipis, seolah dunia sedang dalam keadaan yang sempurna. Namun, di dalam dada saya, Nadine, cuaca sama sekali tidak mencerminkan keadaan langit. Ada sekumpulan awan kelabu yang bergulung-gulung, membentuk badai kecemasan yang akrab sekali rasanya. Jari-jari saya yang gugup membereskan kembali lipatan taplak meja untuk kesekian kalinya, menyelaraskan posisi vas bunga mawar plastik yang sudah kusam warnanya, dan menepuk-nepuk bantal sofa yang sudah mulai penyek. Setiap detik terasa panjang, diukur oleh detak jantung yang berdebar tidak karuan. Kakak perempuanku, Novi, akan datang untuk berkunjung. Kata, dikunjungi, sebenarnya terasa terlalu resmi dan damai untuk apa yang biasanya terjadi. Ini lebih seperti sebuah inspeksi mendadak, sebuah penilaian terhadap setiap inci kehidupan yang telah saya dan Mas Arya bangun dengan susah payah. Setiap kunjungannya adalah sebuah pertunjukan di mana saya menjadi pemeran utama dalam drama yang tidak saya inginkan, dengan Novi sebagai sutradara sekaligus kritikusnya yang paling kejam. Dia datang dengan segudang pertanyaan yang terselubung sebagai kepedulian, dengan senyuman yang tidak pernah sampai ke matanya, dan dengan perbandingan-perbandingan yang selalu membuat diri saya merasa kecil dan salah memilih jalan hidup. Saya berjalan ke dapur, berusaha menenangkan diri dengan menyeduh teh hangat. Perut saya yang semakin membesar membuat keseimbangan tubuh sedikit terganggu, dan saya harus berpegangan pada pinggiran meja saat membawa cangkir kembali ke ruang tamu. Kehamilan ini adalah berkah terbesar yang pernah saya terima. Sebuah cahaya yang menerangi kesederhanaan rumah kontrakan kami yang kecil ini. Tapi saya tahu, bagi Novi, ini hanyalah bahan baru untuk dikritik. Tentang bagaimana saya akan membesarkan anak di lingkungan seperti ini. Tentang sekolahnya nanti. Tentang masa depannya yang menurutnya akan suram karena hanya mengandalkan upah harian seorang kuli dari ayahnya. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha mengingat setiap kata-kata penenang dari Mas Arya. Suamiku, pria dengan kekuatan di setiap urat lengannya dan ketenangan di setiap helaan napasnya. Dia adalah site manager di sebuah proyek konstruksi besar, sebuah posisi yang dia raih dengan pengalaman puluhan tahun dan integritas yang tidak tergoyahkan. Tangannya yang kasar, berkapur, dan penuh dengan bekas luka kecil adalah bukti dari kerja kerasnya, bukan sebuah aib. Tapi itu adalah bahasa yang tidak akan pernah dimengerti oleh Novi. Dalam kamusnya, pekerjaan yang membuat kuku kotor dan kulit terbakar matahari adalah pekerjaan rendahan. Baginya, sukses hanya diukur oleh jas Armani, jam tangan Rolex, dan cerita tentang meeting dengan klien asing. Kuli bangunan. Gelar itu selalu dia sematkan pada Mas Arya dengan nada yang bisa membuat besi berkarat, merendahkan dengan efektif tanpa perlu mengucapkan kata-kata kotor. Dan hari ini, seperti hari-hari sebelumnya sebelum kedatangannya, saya merasa seperti prajurit yang bersiap untuk sebuah pertempuran yang saya tahu saya tidak mungkin menang. Saya hanya bisa berharap untuk bertahan, untuk tidak menangis di depannya, dan untuk melindungi hati suami saya dari panah-panah racun yang akan dilontarkan kakak saya sendiri. Saya memandang sekeliling rumah kami. Ini mungkin sederhana, tapi ini dipenuhi dengan cinta dan kejujuran. Namun, di bawah tatapan Novi, setiap barang sederhana itu seakan berteriak memamerkan kekurangan kami. Saya merasakan tendangan lembut dari bayi dalam kandungan, sebuah pengingat manis tentang alasan saya harus kuat hari ini. Saya menunggu, dengan secangkir teh yang mulai dingin dan hati yang berdebar-debar, menanti bunyi bel pintu yang akan membawa serta badai dalam balutan setelan branded dan senyum palsu. Bel pintu berbunyi, suaranya menusuk langsung ke dalam kegelisahan yang sudah berjam-jam saya rasakan. Suara itu seperti guntur yang membelah kesunyian sebelum badai benar-benar datang. Jantung saya berdebar kencang, berdegup di telinga bagai genderang perang kecil. Saya menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri, lalu berjalan ke arah pintu dengan langkah yang sedikit terhuyung karena beban di perut dan beban di pikiran. Saya membuka pintu, dan di sana berdiri Novi. Dia tidak sendirian. Seperti biasa, kehadirannya adalah sebuah pernyataan. Dia mengenakan gaun hamil dari bahan linen yang mahal,
Potongannya sempurna menutupi perutnya yang membesar namun tetap memperlihatkan siluetnya yang anggun. Tas tangan yang ia jinjing adalah merek ternama, dan gelang emas kecil di pergelangan tangannya berkilau di sinari matahari. Dia terlihat segar, terawat, dan mahal. Sangat kontras dengan saya yang hanya mengenakan daster katun sederhana dan rambut yang diikat sembarangan. "Nadine, aku sudah di depan," serunya. Suaranya terdengar riang tetapi ada nada tinggi yang familiar. Nada yang biasanya mendahului komentar-komentarnya yang tidak bermaksud menyakiti. Matanya, tajam dan cepat, sudah mulai bekerja bahkan sebelum dia benar-benar melangkah masuk. Mereka menyapu setiap sudut ruang tamu kami yang kecil, mulai dari lantai keramik yang sudah retak-retak di beberapa tempat, sofa kedua yang kainnya sudah mulai pudar warnanya, hingga langit-langit yang ada noda bekas kebocoran musim hujan lalu. Saya bisa hampir mendengar suara mesin pemindai di kepalanya yang menghitung setiap kekurangan kami. Dia melangkah masuk, aromanya adalah wewangian floral yang mahal dan kompleks, menguasai udara yang sebelumnya hanya beraroma teh dan kue tradisional yang saya beli tadi pagi. "Wah, masih sama ya? Tidak ada perubahan," ujarnya sambil akhirnya duduk di sofa terbaik yang kami miliki, sebuah sofa busa yang sudah tidak begitu empuk lagi. Ucapannya terdengar seperti pertanyaan biasa, tapi saya tahu itu adalah pernyataan. Sebuah pengamatan yang menyiratkan bahwa kehidupan kami stagnan, tidak mengalami kemajuan. Tidak seperti hidupnya yang pasti penuh dengan pembaruan dan barang-barang baru. Sebelum saya sempat menjawab, atau setidaknya menemukan kata-kata yang cukup netral untuk menangkis komentarnya, Mas Arya muncul dari balik pintu dapur. Dia membawa segelas jus jeruk yang baru saja diperasnya. Kondensasi membasahi sisi gelasnya. Wajahnya teduh, seperti biasa. Tidak ada bekas tersinggung atau kesal dari ucapan Novi yang barusan. Dia telah membangun kekebalan terhadapnya. Sebuah perisai yang terbuat dari keyakinan diri yang dalam dan pemahaman bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh opini orang lain. "Selamat siang, Kak Novi. Ini minumannya. Semoga segar," ucapnya dengan ramah, menempatkan gelas di atas tatakan kayu di hadapan Novi. Tangannya, besar, berotot, dengan kuku yang dipotong rapi namun kulit yang terkelupas dan kasar di beberapa tempat. Bekas-bekas dari jabatannya yang sebenarnya sangat penting di proyek konstruksi, terlihat sangat kontras dengan gelas kaca yang halus dan perhiasan yang dikenakan Novi. Novi menerima gelas itu, jarinya yang manicure sempurna menghindari sentuhan dengan tangan Mas Arya. Matanya secara refleks melihat tangan suamiku itu, dan untuk sepersekian detik, saya melihat sedikit decakan kekecewaan yang sangat cepat di matanya, hampir tidak terlihat. Dia meletakkan gelas itu di meja tanpa meminumnya. "Oh, terima kasih. Lagi libur kerja, Arya?" tanyanya, dan nada merendahkan itu akhirnya muncul dengan jelas. Dia menyebut kerja dengan intonasi tertentu, seolah-olah pekerjaan Mas Arya adalah sesuatu yang tidak layak disebut sebagai sebuah karir, hanya sebuah kegiatan sambilan yang tidak menentu. Mas Arya tidak terpancing. Dia tetap santai, bersandar di ambang pintu yang menghubungkan ruang tamu dan dapur. "Tidak, Kak. Hari ini jadwal saya cek proyek pagi sekali. Harus memastikan pondasi untuk struktur baru sudah sesuai spesifikasi sebelum pengecoran dimulai besok. Jadi sore ini bisa bebas," jawabnya dengan lugas, menjelaskan dengan detail teknis yang dia tahu akan melayang di atas kepala Novi. Dia tidak berbohong, tapi dia juga tidak menyederhanakan pekerjaannya menjadi cuma ngawasin kuli. Dia memberinya gelar yang sebenarnya, memeriksa spesifikasi, sebuah tugas yang membutuhkan keahlian dan tanggung jawab besar. Novi hanya mengangguk kecil, matanya sudah kembali berkeliling, mencari celah berikutnya untuk dikritik. Percakapan tentang pekerjaan Arya sudah selesai baginya. Dia tidak tertarik pada detail atau kompleksitasnya. Baginya, yang penting adalah aromanya yang berdebu dan gelarnya yang tidak mentereng. Saya menarik napas pelan, bersiap untuk gelombang berikutnya. Pertunjukan baru saja dimulai. Novi mengambil tegukan kecil dari jusnya, seolah-olah hanya untuk membasahi kerongkongan sebelum melanjutkan monolognya yang sudah terskenario rapi di kepala. Dia tidak butuh waktu lama untuk menemukan pijakan bagi serangan berikutnya, atau dalam bahasanya, percakapan ringan. Matanya yang tajam berhenti pada foto pernikahan kami yang sederhana, terpajang di atas meja kecil. Bingkainya dari kayu biasa,
tidak berlapis emas atau perak seperti miliknya. Nadine, kamu ingat teman kuliah kita, Dian? Mulainya, suaranya tiba-tiba berubah menjadi nada berbagi gosip yang akrab, namun ada sengatan listrik di baliknya. Dia tidak menunggu jawabanku. Suaminya, yang manajer bank itu, baru saja dipromosikan lagi. Katanya sekarang jadi vice president sesuatu. Gajinya, aku aja merinding dengar angkanya. Dia menggeleng-geleng dramatis, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu yang luar biasa dan mustahil untuk dicapai oleh orang biasa. Aku hanya bisa mengangguk lemah, mencoba menyusun pertahanan di dalam kepala. Tapi Novi sudah melesat terlalu cepat. Diajak Dian jalan-jalan ke Singapura minggu lalu. Katanya lagi shopping untuk kamar bayinya. Baru beli stroller impor yang harganya, astaga, setara dengan, mungkin upah kuli bangunan. Maaf, Arya. Dia berpaling sebentar ke Mas Arya dengan senyum palsu penuh permintaan maaf yang tidak tulus. Mungkin setara gajimu, beberapa bulan, ya. Ucapannya seperti pisau yang dihunus perlahan, lalu ditikamkan dengan gerakan yang anggun. Dia tertawa kecil, tertawa sendiri atas leluconnya. Suara itu menggema di ruang tamu kami yang sempit, terdengar keras dan tidak pada tempatnya. Aku lihat fotonya. Kasur bayinya saja berkelambu sutera. Bayangkan, Nadine. Bayi tidur di kasur yang lebih mewah daripada kasur kita. Matanya kemudian berbinar, berpindah ke arahku dengan sorot yang penuh, belas kasihan, yang palsu. Kasihan anakmu nanti. Dia cuma bisa lihat tembok lapuk ini dan mainan-mainan bekas. Sedangkan anak Dian, sejak lahir sudah seperti pangeran kecil. Setiap kata adalah panah beracun. Dia tidak hanya menyerang pilihan hidupku, tetapi juga masa depan anak yang belum lahir. Rasanya seperti dia merobek sebuah lubang di dada saya dan menuangkan semua ketakutan dan keraguan terdalammu ke dalamnya. Apakah aku egois? Apakah aku sudah memastikan anakku akan menderita karena kesederhanaan ini? Air mata sudah mulai menggenang di pelupuk mata, tapi aku menahannya. Menunjukkan sedih di depan Novi adalah memberinya kemenangan. Aku melihat Mas Arya. Rahangnya mengeras. Tangannya yang sedang memegang gagang pintu mencengkeram lebih erat, urat-urat di tangannya menegang. Dia menarik napas dalam, sangat dalam, seperti orang yang sedang berusaha menahan amarah yang sangat besar. Aku tahu dia terluka. Bukan untuk dirinya sendiri, dia sudah kebal terhadap hinaan untuk profesinya. Tapi untukku dan untuk bayinya yang belum lahir yang sudah direndahkan bahkan sebelum melihat dunia. Namun, seperti biasa, kekuatan pria itu tidak terletak pada amukannya, tetapi pada ketenangannya. Dia tidak membalas. Dia tidak membela diri dengan menyebut gajinya yang sebenarnya cukup untuk membeli stroller impor itu jika kami menginginkannya, atau posisinya yang bertanggung jawab atas proyek miliaran rupiah. Itu semua tidak akan ada gunanya. Bagi Novi, nilainya tetap sama, seorang pria yang berkeringat dan berkotor-kotor. Dia melepaskan pegangan pada pintu dan berjalan perlahan mendekatiku. Tangannya yang besar dan kasar itu, yang baru saja menjadi bahan olok-olokan, dengan lembut diletakkan di pundakku. Kehangatannya menembus kain daster, sebuah sentuhan yang sederhana namun penuh arti. Itu adalah bentengnya. Sebuah isyarat diam yang berkata, "Aku di sini. Kita bersama. Jangan pedulikan dia." Novi melihatnya. Matanya menyipit sedikit, melihat perlindungan yang diberikan Mas Arya padaku. Seolah-olah itu adalah sebuah tantangan baginya. Senyum tipisnya tidak pudar, malah semakin lebar. Dia merasa telah memenangkan ini, telah membuktikan suatu poin tentang betapa rendahnya kehidupan yang telah kupilih. Dia tidak tahu bahwa dalam keheningan yang penuh tegang itu, dalam kesakitan yang dia tebarkan, dia justru memperlihatkan kepada kami betapa miskinnya dunianya yang penuh dengan barang mewah namun kosong dari kehangatan yang sesungguhnya. Perbandingannya menyakitkan, tapi itu justru mengukuhkan pilihan kami. Kami mungkin tidak punya kasur sutera, tapi kami punya sebuah fondasi cinta yang kokoh, dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diukur oleh harga berapapun. Diam yang menyergap usai komentar Novi tentang kasur bayi terasa berat, digantung di udara seperti kabut racun. Aku merasa tenggelam dalam rasa malu dan kemarahan yang membara, namun lumpuh, tidak mampu menemukan kata-kata yang mampu membela diri tanpa memicu badai yang lebih besar.
Tangisan sudah menggenang di pelupuk mata, membuat pandanganku berkunang-kunang. Novi, bagaimanapun, tampak semakin bersemangat. Dia menganggap keheningan kami sebagai tanda kekalahan. Sebuah pengakuan diam-diam bahwa dia benar. Dia menyelesaikan jusnya dengan anggun, seolah-olah sedang minum champagne di sebuah pesta, lalu matanya, dingin dan penuh penilaian, beralih ke Mas Arya. Sorotannya menelusuri setiap detail penampilannya. Kaos oblongnya yang sudah pudar dan tipis di beberapa bagian, celana jeans tua yang sudah berkapur semen, dan terutama, tangannya. Tangannya yang tergeletak di pundakku, yang seharusnya menjadi sumber penghiburan, kini menjadi sasaran empuk. Aku sih heran, Nadine, ujarnya lagi, suaranya seperti sirup yang terlalu manis namun beracun. Dulu waktu kuliah, kamu itu banyak yang ngejar. Banyak. Ada yang anak pengusaha, ada yang calon dokter, bahkan ada yang anak pejabat. Mereka semua berduit, tampan, dan punya masa depan cerah. Dia menghela napas dramatis, berpura-pura kebingungan. Aku benar-benar tidak mengerti pilihanmu. Dari semua orang, kenapa malah memilih? Ya, orang seperti Arya. Kata, orang seperti Arya, diucapkan dengan penekanan yang menusuk, seolah-olah Mas Arya adalah sebuah spesies yang lebih rendah. Dia tidak berhenti di situ. Dia menyeringai, tatapannya tajam seperti belati. Kerjaannya panas-panasan, berdebu, berisik. Lihat, ujarnya sambil menunjuk langsung ke tangan Mas Arya yang masih terletak di pundakku. Jari itu seolah-olah menjadi senjata yang menghina. Lihat tangannya. Kasar sekali, penuh kapalan dan retakan. Kuku-kukunya pendek dan selalu ada kotoran yang membandel di sana. Ya kan? Aku jadi membayangkan debu dan kotoran proyek itu menempel di mana-mana di rumah ini. Dia mengerutkan hidungnya, berpura-pura jijik. Apa nggak malu kalau ketemu teman-teman lama? Ditanya, suamimu kerja apa, Nin? Lalu kamu harus menjawab dia, kuli bangunan. Gelar itu dia lontarkan kali ini tanpa tedeng aling-aling, tanpa embel-embel permintaan maaf palsu. Itu adalah sebuah tembakan langsung ke sasaran, dimaksudkan untuk melukai, untuk menghancur leburkan. Aku melihat rahang Mas Arya mengeras begitu keras hingga aku bisa melihat otot-ototnya berdenyut. Napasnya yang biasanya tenang sekarang terdengar berat dan dalam. Tangannya di pundakku bergetar sangat halus, bukan karena ketakutan, tetapi dari upaya super manusia untuk menahan diri. Dia adalah pria yang sabar, tapi kesabaran memiliki batasnya. Dan Novi telah melampaui batas itu, jauh melampaui. Perlahan, dengan gerakan yang disengaja dan penuh wibawa yang tidak pernah kulihat sebelumnya, dia mengangkat kepalanya. Matanya, yang biasanya hangat dan ramah, sekarang memancarkan cahaya dingin dan teguh. Dia tidak berteriak. Suaranya justru rendah, sangat rendah, hampir seperti desisan. Namun setiap kata yang diucapkannya terasa seperti pukulan palu godam yang penuh kekuatan dan ketegasan yang tak terbantahkan. Kakak Novi, katanya, dan panggilannya terdengar seperti peringatan resmi, bukan panggilan keluarga. Cukup. Satu kata itu saja sudah mengguncang ruangan. Saya menghormati kakak sebagai kakaknya Nadine, sebagai keluarga. Saya selalu mencoba memahami bahwa setiap kata kakak mungkin berasal dari niat yang baik. Dia berhenti sejenak, memberikan jeda yang penuh tekanan. Tapi tolong, hati-hati dengan perkataan kakak. Ada batasan untuk segala sesuatu, termasuk untuk penghinaan yang kakak anggap sebagai kepedulian. Novi terkejut. Senyum sombongnya pudar seketika, digantikan oleh ekspresi kaget yang nyata. Pipinya memerah, kali ini bukan karena kesombongan, tetapi karena malu dan kemarahan yang tercampur aduk. Dia tidak menyangka akan ditantang balik. Dia terbiasa dengan diam kami, dengan penerimaan pasif kami atas penghinaannya. Dia tidak siap untuk perlawanan, apalagi perlawanan yang begitu tenang namun begitu berisi dan penuh martabat. Dia membuka mulutnya untuk membalas, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam kunjungannya hari itu, Novi benar-benar terdiam, dikalahkan bukan oleh teriakan, tetapi oleh ketegasan yang tenang dari seorang pria yang baru saja dia hina habis-habisan. Udara di ruangan itu berubah. Kini, kami yang memegang kendali. Diam yang menyusul teguran tegas Mas Arya terasa nyata,
seolah-olah waktu sendiri yang berhenti sejenak untuk menyaksikan kejadian langka ini. Novi, sang pengkritik yang tak terbendung, akhirnya terdiam. Wajahnya yang semula memerah karena kemarahan kini berubah pucat, dihiasi bercak merah di pipinya yang menunjukkan betapa dalamnya rasa malu dan terkejut yang ia rasakan. Mulutnya yang biasanya lancar mencerca, kini terkatup rapat, bibirnya bergetar halus seolah berusaha membentuk kata-kata balasan yang tak kunjung datang. Matanya, yang biasanya penuh dengan sorotan superior, sekarang menatap kosong ke arah lantai, menghindari tatapan Mas Arya yang masih memancarkan wibawa dingin yang tak terbiasa ia lihat. Perasaan di ruang tamu kecil kami begitu pekat, bagaikan udara sesaat sebelum badai petir pecah. Aku sendiri masih tercekat, jantung berdebar kencang membaur antara rasa bangga pada suamiku dan kecemasan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Novi tampak seperti ikan yang terlempar ke daratan, kehilangan medianya, kehilangan kendali atas situasi yang biasanya selalu ia kuasai sepenuhnya. Untuk melarikan diri dari ketidaknyamanan yang menusuk itu, atau mungkin untuk mencari celah kembali menguasai situasi, Novi tiba-tiba berdiri. Gerakannya kaku, tidak seperti biasanya yang selalu penuh percaya diri. Aku mau ke kamar kecil, ujarnya, suaranya terdengar serak dan kecil, kehilangan semua kesombongan yang biasa melekat. Dia berjalan menyusuri koridor kecil menuju kamar mandi di ujung. Langkahnya terburu-buru, seolah ingin segera menjauh dari ruangan yang penuh dengan keheningan yang mengecamnya. Namun, saat melewati pintu kamar kami yang terbuka lebar, sesuatu menarik perhatiannya. Dia berhenti mendadak, seolah kakinya membeku. Seluruh tubuhnya menjadi kaku, dan tatapannya tertuju pada sesuatu di dalam kamar. Aku dan Mas Arya saling memandang, bertanya-tanya dengan tatapan apa yang membuatnya berhenti. Aku mendekat, rasa penasaran dan sisa-sisa kecemasan bergolak di dada. "Novi? Ada apa?" tanyaku, suaraku masih bergetar. Dia tidak langsung menjawab. Jari telunjuknya yang selalu sempurna dengan kuku yang terawat itu terangkat, gemetar sedikit, menunjuk ke arah lemari kecil di sudut kamar kami. Di atas lemari itu, terpajang dengan rapi sebuah helm proyek. Itu helmnya. Gumamnya, suaranya bergetar penuh ketidakpercayaan, nyaris seperti bisikan. Itu helm. Aku masih bingung. Iya, helm kerja Mas Arya, jawabku, mencoba memahami apa yang begitu mengejutkannya. Helm itu adalah helm standar berwarna putih dengan strip biru terang yang membingkainya. Di sisi kanannya, terpampang jelas logo perusahaan kontraktor besar tempat Mas Arya bekerja. Logo yang mungkin familiar bagi banyak orang di industri properti. Tapi Novi bukan banyak orang. Wajahnya yang tadinya pucat kini menjadi putih lesi. Dia seperti melihat hantu. Matanya membelalak, tidak bisa melepaskan pandangan dari helm itu. Napasnya menjadi pendek dan tersengal. Tapi, itu helm untuk site manager. Untuk tim inspeksi senior, ujarnya, seolah berbicara pada dirinya sendiri, mencoba memproses informasi yang tidak masuk akal baginya. Suamiku, dia sering cerita. Dia berhenti, menelan ludah dengan susah payah. Dia memutar tubuhnya perlahan, kini menatap Mas Arya dengan pandangan yang sama sekali baru. Pandangan yang dipenuhi rasa takut, heran, dan malu yang begitu dalam hingga menyentuh relung jiwanya. Suamiku sedang mengerjakan proyek perumahan mewah di selatan kota. Proyeknya sangat besar. Nilai investasinya ratusan miliar. Ucapnya, setiap kata seolah dikeluarkan dengan susah payah. Dia bilang proyek itu dikontraki oleh perusahaan ini. Jarinya menunjuk logo di helm itu, masih gemetar. Dan dia selalu mengeluh tentang site manager di sana. Dia bilang orang itu sangat disiplin, sangat teliti, sangat profesional dan tidak bisa diajak kompromi soal standar kualitas. Dia bilang dia segan sekaligus respect pada orang itu karena integritas dan keahliannya. Dia menarik napas dalam, seolah mempersiapkan diri untuk mengucapkan sesuatu yang mustahil. Dia bilang nama site manager itu, Mas Arya. Keheningan kembali menyergap, tetapi kali ini keheningannya berbeda. Bukan keheningan yang tegang, tetapi keheningan yang penuh dengan keheranan dan pengakuan. Novi menatap Mas Arya, bukan lagi sebagai kuli bangunan, tetapi sebagai sosok yang ditakuti dan dihormati oleh suaminya sendiri, seorang konsultan yang selalu ia banggakan. "Itu, kamu?"
Tanyanya pada Mas Arya. Suaranya nyaris tidak terdengar, penuh dengan rasa tidak percaya dan hancurnya seluruh persepsi yang ia bangun selama ini. Helm putih itu, yang selama ini hanya menjadi bagian dari perlengkapan kerja suamiku, tiba-tiba berubah menjadi simbol. Simbol dari sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik prasangka dan kesombongannya. Simbol yang dalam sekejap meruntuhkan seluruh menara gading yang selama ini ia tempati. Keheningan yang menyelimuti kami bertiga begitu pekat, seolah-olah dunia berhenti berputar untuk menyaksikan runtuhnya sebuah kerajaan ilusi. Hanya suara napas tersengal Novi yang terdengar, pendek dan bergetar, memecah kesunyian yang menggantung berat di udara. Wajahnya, yang biasanya selalu tampak sempurna dengan riasan yang tidak pernah luntur, kini tampak hancur berantakan. Foundationnya yang flawless terlihat pecah oleh aliran air mata yang mulai meleleh, meninggalkan jejak kehancuran di pipinya. Matanya, yang biasanya memancarkan sinar kecut dan superior, sekarang kosong, penuh dengan ketidakpercayaan dan sebuah realisasi pahit yang begitu dahsyat hingga menghancurkan egonya sampai ke fondasinya. Dia berdiri terpaku di depan pintu kamar, tubuhnya gemetar seperti daun yang tertiup angin kencang. Tangannya yang biasanya elegan dan penuh gestur percaya diri, kini mencengkeram bingkai pintu dengan kuku yang dicat sempurna, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang mencegahnya terjatuh roboh ke lantai. Helm putih dengan strip biru itu seakan memancarkan sinar sendiri, menjadi pusat dari seluruh badai emosi yang melandanya. Itu bukan lagi sekadar helm proyek, itu adalah cermin yang memantulkan kembali semua kebohongan, semua prasangka, dan semua penghinaan yang telah ia lontarkan selama ini. Dan di dalam pantulan itu, ia melihat dirinya sendiri, bukan sebagai wanita sophisticated yang ia kira, tetapi sebagai seorang yang picik, sombong, dan sangat salah. Air mata yang tadinya hanya menggenang di pelupuk matanya kini mulai mengalir deras, membasahi pipinya dan menetes ke kaosnya yang mahal. Dia tidak lagi peduli dengan penampilannya. Rasa malu yang ia rasakan begitu dalam, begitu menghancurkan, hingga membuat semua kepalsuan dan pertahanannya lurus ketika. Dia menutup mukanya dengan kedua tangan, bahunya terguncang oleh isakan yang dalam dan menyakitkan. Suara tangisnya, yang biasanya dramatis dan terkontrol, kini keluar dengan jujur, penuh dengan penyesalan yang nyata. Nadine. Arya. Ucapnya dari balik tangannya, suaranya parau dan tertahan. Aku minta maaf. Maafkan aku. Kata-kata itu seolah dikeluarkan dengan susah payah. Setiap suku katanya mengandung beban rasa bersalah yang berat. Sungguh, aku tidak tahu. Aku selama ini, aku sangat sombong dan jahat. Dia mengangkat kepalanya, matanya yang merah dan bengkak menatap kami, bergantian antara aku dan Mas Arya, mencari pengampunan yang mungkin tidak pantas ia terima. Suamiku sendiri, orang yang selalu aku banggakan, orang yang kujadikan tolok ukur kesuksesan, dia sangat menghormati Arya. Dia bilang Arya adalah orang yang paling profesional dan jujur yang pernah dia temui di industri ini. Setiap kata seperti cambuk yang menyayat dirinya sendiri. Dia memuji Arya di depanku, dan aku malah menghinanya. Aku merendahkan orang yang justru dihormati oleh suamiku sendiri. Isakannya semakin menjadi. Dia merosot ke lantai, tidak lagi peduli dengan debu atau kekurangan lainnya yang selalu ia kritik. Lututnya tertekuk dan ia duduk di lantai koridor. Tubuhnya terguncang oleh rasa malu yang begitu besar. Aku malu, Nadine. Aku malu pada diriku sendiri. Aku telah membangun hidup di atas kebohongan dan kesombongan. Dan kalian justru yang memiliki segalanya yang sebenarnya penting. Aku hanya bisa berdiri di sana, terpaku, menyaksikan kehancuran total dari kakakku. Rasanya aneh. Selama ini aku memimpikan saat di mana Novi menyadari kesalahannya. Tetapi melihatnya hancur seperti ini tidak membawa rasa puas atau kemenangan. Justru, yang aku rasakan adalah sebuah belas kasihan yang dalam. Aku melihat seorang wanita yang tersesat dalam dunianya sendiri, yang baru saja menyadari bahwa istana yang ia bangun ternyata terbuat dari pasir. Tanpa kusadari, kakiku berjalan mendekatinya. Aku berlutut di depannya, menghiraukan perut besarku, dan merangkulnya. Aku memeluk erat tubuhnya yang masih terguncang. Sudah, Kak, lupakan, bisikku, suaraku juga bergetar oleh emosi yang campur aduk. Kita keluarga. Dari balik pundakku,
Aku melihat Mas Arya. Dia masih berdiri di tempatnya, wajahnya tidak lagi dingin, tetapi penuh dengan empati yang dalam. Dia mengangguk pelan padaku, matanya berkata bahwa ini sudah cukup, bahwa permintaan maafnya telah diterima. Tidak ada kata-kata balas dendam, tidak ada, sudah kuduga. Hanya ada pengampunan dan sebuah harapan bahwa mungkin, dari puing-puing kehancuran ini, sesuatu yang lebih baik bisa tumbuh. Permintaan maaf Novi MU. Perubahan pada Novi pasca insiden helm putih itu nyata dan hampir-hampir tidak bisa dipercaya. Kunjungannya, yang dulu selalu menjadi sumber kecemasan dan persiapan mental, kini berlangsung dengan frekuensi yang lebih sering namun dengan nuansa yang sama sekali berbeda. Dia tidak lagi datang dengan pakaian yang terlalu mentereng untuk suasana rumah kami, tetapi dengan baju-baju hamil yang nyaman dan sederhana. Tangannya yang biasa hanya untuk menunjukkan gelang baru, kini aktif membantu membereskan meja atau membawakan kue-kue kecil yang dia tahu adalah kesukaanku. Senyumnya, yang dulu selalu mengandung celah terselubung, kini terlihat lebih lembut, lebih jujur, meski selalu dibayangi oleh sisa-sisa malu yang dalam. Dia membawakan baju-baju bayi yang lucu, bukan yang bermerek mahal, tetapi yang terbuat dari katun lembut dan nyaman. Ini lebih praktis, ujarnya suatu sore, suaranya rendah, hampir malu-malu. Aku dulu, mungkin terlalu fokus pada merek. Yang penting kan nyaman untuk bayi. Setiap pemberiannya, setiap bantuannya, seperti sebuah permintaan maaf yang terus diulang, sebuah upaya untuk menebus semua sikap buruknya di masa lalu. Aku menerimanya dengan tangan terbuka, karena aku bisa melihat bahwa ini bukanlah sebuah sandiwara lagi. Ini adalah Novi yang mencoba menjadi versi dirinya yang lebih baik. Namun, di balik perubahan positifnya itu, terlihat jelas bahwa sesuatu sedang menggerogotinya. Karma, dalam bentuknya yang halus dan perlahan, mulai menunjukkan cakarnya. Sorot matanya yang dulu selalu tajam dan penuh percaya diri, kini sering terlihat sayu dan jauh. Senyumnya seringkali pudar di tengah percakapan, digantikan oleh kerutan worry di dahinya. Dia lebih sering memeriksa ponselnya, dan setiap kali tidak ada notifikasi yang dia harapkan, seperti yang kuduga dari suaminya, wajahnya suram seketika. Suatu hari, saat kami sedang duduk-duduk di teras menikmati angin sore, dia tidak bisa lagi menahan beban yang dipikulnya. Dia, suamiku. Ujarnya tiba-tiba, suaranya bergetar. Mata yang sudah berkaca-kaca itu menatap tangannya yang sedang meremas-remas ujung bajunya. Dia sekarang jarang sekali pulang. Bahkan hampir tidak pernah menanyakan kehamilanku. Air mata yang sudah ditahannya akhirnya menetes. Dia bilang sedang menangani proyek yang sangat besar, sangat menegangkan. Tapi dia menghela napas panjang, napas orang yang sudah lelah berpura-pura. Tapi rasanya berbeda, Nadine. Dulu, meski sibuk, dia selalu menelepon. Sekarang, aku yang harus menelponnya, dan itu pun sering tidak diangkat. Kalau diangkat, suaranya terburu-buru, seperti tidak ingin bicara lama. Dia bercerita tentang rumah mewah mereka yang kini terasa sangat besar dan sangat sepi. Tentang kamar bayi yang sudah disiapkan dengan segala barang mewah, tetapi tidak ada sentuhan kasih sayang dari ayah sang bayi. Tentang bagaimana dia sering makan malam sendirian di meja makan yang panjang, sambil berharap bel pintu berbunyi. Aku merasa diabaikan, bisiknya, suaranya lirih penuh kepedihan. Aku hamil dengan anaknya, tapi aku merasa seperti menjalani ini sendirian. Aku mendengarkan dalam diam, hatiku sakit mendengarnya. Ini adalah karma yang kejam. Novi, yang selalu membanggakan suami dan kehidupan mewahnya, kini justru merasakan kesepian yang dalam di tengah gemerlap harta benda. Dia yang dulu merendahkan Mas Arya karena hanya menemani pemeriksaan kehamilanku, kini justru mendambakan perhatian sederhana seperti itu dari suaminya sendiri. Perubahan pada Novi tidak hanya sekadar penyesalan. Itu adalah proses pembongkaran diri yang menyakitkan. Dunia yang dia bangun dengan susah payah, dunia yang dibangun di atas gengsi, penampilan, dan materi, perlahan-lahan menunjukkan retakannya. Dan retakan itu bukan berasal dari luar, tetapi dari dalam, dari hubungan yang seharusnya menjadi pondasi terkuatnya. Karma untuk kesombongannya datang bukan dalam bentuk kemiskinan atau kehilangan harta, tetapi dalam bentuk yang jauh lebih halus dan lebih menyiksa.
pengabaian dan kesepian di puncak kehidupan yang tampak sempurna, mungkin datang terlambat, tetapi itu tulus. Dan bagi kami, ketulusan itulah yang paling penting. Kunjungan Novi menjadi ritual baru yang lebih sering. Hampir setiap 2 atau 3 hari sekali. Rumah kami yang sederhana, yang dulu selalu menjadi sasaran cibiran matanya, kini berubah menjadi semacam suaka, tempat perlindungan dari kenyataan pahit yang harus ia hadapi di balik dinding rumah mewahnya. Setiap kali datang, selalu ada cerita baru, atau lebih tepatnya, keluhan baru yang semakin mengukuhkan betapa rapuhnya fondasi kehidupan yang selama ia pamerkan. Suatu sore, dengan mata yang sembab dan wajah yang tak lagi bersemu kemewahan perawatan salon, dia duduk di sofa kami, memeluk erat bantal tua yang sudah tidak empuk lagi. Dia sibuk sekali, Nadine, keluhnya, suaranya parau dan datar, seperti orang yang sudah terlalu lelah untuk merasakan emosi lagi. Setiap kali aku tanya, jawabannya selalu meeting, dan meeting. Klien ini, klien itu, proyek darurat. Dia menggeleng, tatapannya kosong menatap dinding di depannya. Tapi, ada yang aneh. Aku sudah menikah cukup lama untuk tahu perbedaan antara sibuk yang wajar dan sibuk yang disembunyikan. Aku duduk di sebelahnya, memberikannya segelas air hangat yang dia terima dengan tangan gemetar. Aku tidak banyak bicara. Aku hanya ada untuknya, menjadi telinga yang selama ini mungkin selalu ia butuhkan tetapi terlalu sombong untuk mengakuinya. Dia pulang larut malam, kadang subuh. Lanjutnya, suaranya bergetar. Dan ketika dia pulang, baunya, bukan bau meeting atau kopi kantor, Nadine. Tapi bau parfum yang bukan parfumku, dan kadang, bau alkohol. Dia menyebut kata, alkohol, dengan bisikan penuh rasa malu, seolah mengakui sebuah aib besar. Aku tanya, dia marah. Bilang aku tidak percaya padanya. Bilang aku stres karena hamil dan mengada-ada. Dia menunduk, air matanya menetes ke gelas yang dipegangnya. Aku yang harusnya didukung, malah disalahkan. Aku yang menunggu sepanjang malam, khawatir, malah dituduh sebagai istri yang tidak pengertian. Curhatnya mengalir deras, seperti bendungan yang jebol. Dia bercerita tentang janji-janji yang dilanggar, tentang ultrasound pertama yang dijalaninya sendirian karena suaminya, ada conference call mendadak, tentang malam ulang tahun pernikahan mereka yang dihabiskannya sendirian dengan makanan bungkus sementara suaminya tidak bisa dihubungi. Rumah itu sekarang terasa seperti kuburan yang mewah, Nadine, ujarnya, suaranya hampa, dingin, sunyi, dan penuh dengan bayangan janji-janji yang tidak ditepati. Aku berjalan di koridor dan hanya mendengar gema langkahku sendiri. Aku tidur di kasur besar yang seharusnya untuk berdua, tapi selalu sendirian. Dia melihat ke arahku, matanya penuh dengan pertanyaan dan ketakutan yang selama ini dipendamnya. Apa yang salah denganku, Nadine? Apa karena aku menjadi kurang cantik? Kurang menarik? Apa karena aku terlalu menuntut? Atau, dia menarik napas dalam? Atau memang ada orang lain? Apakah semua kemewahan ini, semua yang kubanggakan, hanyalah kamuflase untuk menutupi kenyataan bahwa pernikahanku hancur? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat dan menyakitkan. Aku melihat betapa Novi, yang dulu begitu percaya diri dan penuh dengan kesombongan, kini hancur lebur, dirundung keraguan. Dan ketakutan yang menggerogoti jiwanya. Masalah dalam rumah tangganya bukan lagi sekadar suami yang sibuk, tetapi sudah merambah ke wilayah ketidakpercayaan dan pengkhianatan yang hanya ditutupi oleh tirai kemewahan. Karma tidak datang dengan ledakan, tetapi dengan erosi yang perlahan dan pasti, mengikis semua kepalsuan yang selama ini dibanggakannya, meninggalkan dirinya yang rapuh dan penuh penyesalan di hadapan kami, orang-orang yang pernah ia rendahkan. Dinamika dalam hubungan kami bertiga mengalami perubahan yang hampir tidak terpikirkan sebelumnya. Aku dan Mas Arya, yang dulu selalu berada di posisi bertahan, menerima hujatan dan cibiran dengan diam dan penuh kesabaran, kini tiba-tiba berada di seberang yang sama sekali berbeda. Kami menjadi tempat berlindung, pendengar setia, dan penopang emosi bagi Novi, sang kritikus yang kini luluh lantak. Sungguh sebuah ironi yang pahit sekaligus mengharukan. Novi menjadi pengunjung tetap yang hampir tak pernah absen. Dia tidak lagi datang dengan mobil mewahnya, tetapi seringkali dengan taksi atau ojek online, seolah ingin melebur dengan kesederhanaan kami, atau mungkin menghindari pertanyaan dari sopir pribadinya. Wajahnya yang dulu selalu flawless,
kini seringkali tampak tanpa riasan, menunjukkan lingkaran hitam di bawah mata dan kulit yang kusam akibat kurang tidur dan stres. Dia kehilangan cahaya kesombongannya, dan yang tersisa adalah seorang wanita yang lelah, hamil besar, dan sangat membutuhkan bahu untuk bersandar. Aku, yang dulu selalu merasa inferior di hadapannya, kini justru sering memeluknya, menyuapinya makanan, atau hanya sekedar duduk bersamanya dalam keheningan yang memahami. Aku mendengarkan setiap keluh kesahnya, setiap ketakutannya, setiap air matanya yang kini sering tumpah tanpa bisa dibendung. Rasanya aneh, menjadi orang kuat untuk seseorang yang selalu menjadikanku lemah. Tapi disitulah letak kekuatan kami yang sebenarnya. Kami tidak membalas dendam. Kami hanya memberinya apa yang selalu kami miliki, empati dan penerimaan. Dan Mas Arya, suamiku yang luar biasa. Sikapnya membuat hatiku berbunga-bunga dengan bangga dan cinta yang semakin dalam. Dia tidak pernah sekalipun menunjukkan sikap, sudah-sudah dulu kau yang sombong. Sebaliknya, suatu sore, saat Novi kembali menangis terseduh-seduh karena suaminya membatalkan janji untuk menemani kontrol kehamilan untuk kesekian kalinya, Mas Arya mendekatinya. Dia duduk di sebelah Novi, dan dengan suara yang tenang dan penuh wibawa yang tidak bisa diabaikan, dia berkata, "Kakak Novi, ini untukmu." Tangannya yang besar dan kasar, tangan yang pernah menjadi bahan olok-olokan Novi, kini menawarkan segelas susu hangat dengan madu. Ini menenangkan, tambahnya, sederhana. Novi menerimanya dengan tangan gemetar, air matanya semakin deras. "Terima kasih, Arya," bisiknya, suara penuh rasa malu dan haru. Bahkan lebih dari itu, Mas Arya seringkali menawarkan bantuan yang konkret. "Kalau butuh antar jemput untuk kontrol, bilang saja. Saya bisa atur jadwal," ujarnya suatu kali. Atau, "Kalau ada sesuatu yang perlu diperbaiki di rumah, listrik atau pipa, saya bisa bantu lihat." Dia menawarkan keahlian praktisnya, hal-hal yang dulu dianggap remeh oleh Novi, sebagai sebuah bantuan yang tulus. Aku melihat bagaimana Novi semakin malu dan tersentuh setiap kali Mas Arya menunjukkan kebaikan hatinya. Dia melihat langsung perbandingan yang tidak bisa lagi dia pungkiri. Dia melihat suaminya sendiri, yang memiliki segalanya dalam hal materi, namun absen secara emosional dan fisik. Dan di seberangnya, ada Mas Arya, yang dari segi materi mungkin biasa saja, tetapi kaya akan perhatian, tanggung jawab, dan kasih sayang yang tulus. Novi suatu kali berbisik padaku, saat Mas Arya sedang pergi ke pasar membeli bahan untuk memperbaiki lampu yang rusak di rumahnya. "Nadine, kamu sangat beruntung." "Arya, dia pria yang langka." Ada getar penyesalan yang dalam di suaranya. "Aku selama ini buta. Aku mengejar cahaya lampu neon yang menyilaukan, tapi lupa bahwa lentera kecil di rumah itu yang benar-benar menerangi dan menghangatkan." Peran memang telah terbalik. Kami, yang dulu dianggap sebagai keluarga yang kurang, kini justru menjadi sumber kekuatan dan kenyamanan bagi dia yang memiliki segalanya namun tidak memiliki apa-apa. Dan dalam peran yang terbalik ini, Novi bukan satu-satunya yang belajar. Kami juga belajar tentang arti kekuatan sejati, bukan tentang membalas dendam, tetapi tentang memiliki hati yang cukup besar untuk mengampuni dan membantu bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti kita. Sore itu, langit di luar mulai berubah kelabu, menggantungkan ancaman hujan yang sesuai dengan suasana hati yang Novi bawa serta ketika dia tiba. Dia tidak mengetuk pintu seperti biasa, tetapi langsung membukanya dan nyaris tersandung saat melangkah masuk. Wajahnya adalah sebuah lukisan yang hancur. Mascara yang biasanya tidak pernah luntur kini berantakan membentuk garis-garis hitam di bawah matanya yang bengkak dan merah, bercampur dengan foundation yang ternoda air mata. Napasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia tampak seperti burung yang sayapnya patah, terhuyung-huyung ke arah sofa dan jatuh bersandar, seolah kakinya tidak lagi mampu menahan beban tubuh dan bebannya yang begitu berat. Aku langsung bergegas dari dapur, hati berdebar kencang melihat keadaannya. "Novi, ada apa?" tanyaku, berlutut di depannya, tanganku memegangi pundaknya yang terus menggigil. Dia tidak bisa bicara. Dia hanya mengeluarkan isakan yang dalam, menyakitkan, seolah-olah keluar dari relung jiwanya yang paling gelap. Tangannya mencengkeram erat ponselnya, seolah-olah benda itu adalah sumber dari semua penderitaannya. Setelah beberapa saat berusaha menenangkan napas, dia akhirnya berbicara.
suaranya parau, hancur, dan penuh dengan rasa tidak percaya. Aku lihat chat suaminya. Keluhnya. Setiap kata seperti dikeluarkan dengan susah payah, tertahan oleh isakannya. Dia tidak sedang meeting. Dia tidak sedang dengan klien. Dia menatapku, matanya penuh dengan horor dan kepedihan yang begitu dalam. Dia bersama wanita lain, Nadine. Dia, sudah lama. Pengakuan itu seperti tamparan keras, bukan hanya untuknya, tetapi juga untukku. Dunia yang selama ini dibangun Novi, dunia yang penuh dengan kemewahan, pameran, dan ilusi kesempurnaan, runtuh berantakan di depan matanya, meninggalkan puing-puing dusta dan pengkhianatan. Karma yang selama ini menggerogoti perlahan, kini menghantam dengan pukulan telak dan tanpa ampun. Dia memberinya uang, Nadine. Novi terus membongkar, suaranya semakin hancur. Membelikannya apartemen, perhiasan, hal-hal yang bahkan untukku dia selalu bilang, harus hemat, lagi susah. Ternyata susah hanya untukku dan anaknya. Kata anaknya, membuatnya semakin tersedu-sedu. Tangannya secara naluriah memegangi perutnya yang besar, seolah ingin melindungi bayi yang belum lahir dari kenyataan pahit ini. Dia bercerita tentang betapa naifnya dia, tentang semua tanda-tanda yang dia abaikan karena terlalu sibuk memamerkan kehidupan mereka yang sempurna. Tentang betapa dia membela suaminya di depan orang lain, membenarkan ketidakhadirannya dengan alasan kerja, padahal dia sedang menghabiskan waktunya dengan wanita lain. Semua kemewahan ini, ternyata hanya kamuflase, ujarnya, suaranya lirih dan hampa, penuh dengan penyesalan yang menghancurkan. Istana yang kubanggakan, ternyata dibangun di atas puing-puing pengkhianatan dan kebohongan. Aku adalah badut dalam sirkusnya, yang berjalan di atas panggung sambil tersenyum, tidak tahu bahwa semua penonton sedang menertawakanku. Air matanya mengalir deras, tidak lagi mengandung rasa malu, tetapi keputusasaan yang total. Aku telah membuang waktuku, cintaku, dan harga diriku untuk seorang yang tidak menghargaiku. Aku merendahkan kalian, keluarga yang penuh dengan cinta dan kejujuran, untuk mengejar bayangan yang bahkan tidak nyata. Kekecewaannya begitu dalam, menyentuh inti dari siapa dirinya. Ini bukan lagi tentang suami yang tidak setia. Ini tentang penghancuran seluruh identitasnya. Dia telah mendefinisikan dirinya melalui suaminya, melalui kekayaannya, melalui penampilannya. Dan sekarang, ketika semua itu terbukti palsu, yang tersisa adalah kekosongan dan rasa malu yang begitu besar hingga hampir tidak tertahankan. Dia melihat ke arahku, matanya memohon, mencari jawaban yang tidak bisa kuberikan. Apa yang harus kulakukan sekarang, Nadine? Kemana aku harus pergi? Aku tidak memiliki apa-apa lagi. Bahwa aku tidak pernah memiliki apa-apa, kecuali kebohongan. Aku hanya bisa memeluknya erat, membiarkan tangisnya membasahi bahuku. Tidak ada kata-kata yang bisa menghibur rasa sakit seperti ini. Kekecewaannya adalah lautan yang dalam, dan dia tengah tenggelam di dalamnya. Dan semua yang bisa kulakukan adalah menjadi pelampung kecil, berusaha menahannya agar tidak terseret arus putus asa yang lebih dalam. Karma telah berbicara dengan keras dan jelas, dan ucapannya adalah sebuah kehancuran total. Setelah badai tangis mereda menjadi isakan yang tertahan, Novi duduk terpaku di sofa, matanya kosong menatap dinding. Ponselnya, yang tadi seperti benda panas yang harus dipegang, kini tergeletak di pangkuannya bagai batu pemberat. Aku duduk di sampingnya, tanganku masih terayun-ayun di pundaknya yang sesekali masih bergetar. Hujan mulai turun di luar, mengetuk atap seng dengan rintik-rintik yang berirama, seolah alam sedang berduka bersamanya. Perlahan-lahan, seiring dengan tetesan hujan yang semakin deras, Novi mulai membongkar lebih dalam lagi lorong gelap yang baru saja dia masuki. Suaranya datar, hampir tanpa emosi, seperti seorang yang melaporkan fakta-fakta mengerikan yang bukan tentang dirinya sendiri. Bukan cuma wanita itu, Nadine. Mulanya, jari jemarinya yang dingin meremas-remas ujung bajunya. Aku baru berani membuka-buka berkasnya. File-file di komputernya yang selama ini dia larang aku sentuh. Dia menarik napas dalam, seolah mempersiapkan diri untuk mengucapkan sesuatu yang lebih buruk lagi. Perusahaannya ternyata tidak sebaik yang dia ceritakan. Tidak seperti yang selalu dia pamerkan. Dia bercerita tentang laporan keuangan yang disembunyikan,
Tentang hutang yang menumpuk pada beberapa supplier yang selama ini tidak dibayar. Tentang investor yang mulai menarik diri karena janji-janji return yang tidak pernah terwujud. Gaya hidup kita, semua ini, ujarnya, tangannya membuat gerakan lemah yang mengisyaratkan segala kemewahan yang dia nikmati. Selama ini dibiayai dengan hutang. Dengan uang panas. Dia meminjam dari sana-sini hanya untuk menjaga penampilan, agar tetap terlihat sukses di mata orang lain. Setiap pengakuan adalah pukulan baru. Wanita lain adalah satu hal. Tapi pondasi ekonomi yang selama ini dia anggap kokoh, ternyata adalah rumah kartu yang siap rubuh setiap saat. Dia bukan konsultan sukses yang dia klaim. Dia adalah penipu ulung, Nadine. Dan aku adalah aksesorinya. Aku adalah boneka yang dia dandani dengan barang-barang mewah hasil hutang, untuk meyakinkan orang lain bahwa dia memang kaya dan layak dipercaya. Rasa malunya kini mencapai level yang baru. Dia bukan lagi korban dari suami yang tidak setia. Dia adalah bagian dari sebuah skema kebohongan besar, meskipun tidak mengetahuinya. Aku memamerkan tas-tas branded yang ternyata dibeli dengan uang yang bukan hak kami. Aku menyombongkan mobil-mobil mewah yang leasingnya sudah telat bayar. Aku adalah penipu juga, tanpa sadar. Dia menutup wajahnya lagi, tapi kali ini tidak ada air mata yang keluar. Sepertinya dia sudah terlalu kering, terlalu hancur untuk menangis lagi. Selama ini aku menghina kalian. Menghina Arya yang kerja keras dengan jujur, membangun sesuatu yang nyata dengan tangannya sendiri. Aku merendahkan kesederhanaan kalian yang ternyata adalah kekayaan sejati. Dan aku ternyata hanya hidup di dalam istana pasir yang dibangun di atas lautan hutang dan kebohongan. Sandiwara yang selama ini dipentaskan dengan begitu meyakinkan, kini telah usai. Tirai telah tersibak, menunjukkan semua perkakas tipu-tipu yang ada di belakang panggung. Novi tidak hanya kehilangan suaminya, tetapi juga kepercayaannya pada seluruh realitas yang selama ini dia jalani. Identitasnya sebagai wanita kaya dan sukses ternyata adalah kostum yang dipinjam dari bank dan rentenir. Aku merasa sangat bodoh, bisiknya. Suaranya nyaris hilang tertelan deru hujan. Aku tertipu olehnya, tapi yang lebih parah, aku tertipu oleh diriku sendiri. Aku ingin begitu percaya bahwa aku istimewa, bahwa aku lebih baik dari kalian, sampai-sampai aku menutup mata dari semua tanda bahaya. Dia terdiam lama, hanya terdengar suara hujan yang mulai reda. Istana pasirku, gumamnya, meminjam metafora yang pernah terlintas dalam pikiranku, telah tersapu ombak. Dan yang tersisa hanyalah aku, Novi yang sebenarnya. Yang kosong, yang tertipu, dan yang tidak tahu harus berbuat apa. Kenyataan pahit itu tergambar jelas di wajahnya. Kebanggaannya telah menjadi abu. Hartanya adalah ilusi. Dan masa depannya, bersama bayi yang akan segera lahir, tampak begitu suram dan tidak menentu. Sandiwara telah berakhir, dan tagihan untuk semua kemewahan palsu itu akhirnya datang, dan harganya jauh lebih mahal dari yang pernah dia bayangkan. Ruang tamu kami yang sederhana seakan berubah menjadi ruang konseling darurat. Hujan yang terus-menerus di luar menciptakan suasana muram yang sesuai dengan keputusasaan yang terpancar dari seluruh tubuh Novi. Dia tampak lebih kecil, menyusut, diliputi oleh beban pengakuan yang begitu berat. Aku masih duduk di sampingnya, mencoba memproses semua informasi mengerikan yang baru saja dibongkarnya. Hatiku sakit mendengarnya, campur aduk antara rasa kasihan, kekecewaan pada sang suami, dan sebuah kelegaan kecil bahwa akhirnya Novi melihat kebenaran, betapapun pahitnya. Mas Arya, yang selama ini dia memperhatikan dari ambang pintu dapur, akhirnya bergerak. Langkahnya berat tapi pasti. Dia tidak menghampiri kami dengan wajah iba atau simpati yang melodramatis. Wajahnya serius, penuh dengan konsentrasi mendalam, seperti ketika dia memeriksa rencana struktur sebuah bangunan. Dia mengambil kursi kayu sederhana dan menempatkannya di hadapan Novi, duduk sehingga pandangannya sejajar dengan Novi yang masih terlihat hancur. "Kakak Novi," ucapnya, suaranya tenang namun penuh wibawa, memecah kesunyian yang hanya diisi oleh derai hujan dan isakan sesekali. Novi mengangkat kepalanya perlahan, matanya merah dan bengkak, penuh dengan rasa malu yang begitu dalam hingga dia hampir tidak bisa menatap langsung. Aku tidak pantas," bisik Novi, suaranya parau,
ingin menyudahi setiap kata sebelum diucapkan. Mas Arya mengangkat tangannya, sebuah isyarat halus untuk menyuruhnya diam. Ini bukan soal pantas atau tidak pantas, katanya, tegas namun tidak kasar. Ini soal apa yang harus dilakukan sekarang. Untuk kamu dan untuk bayi kamu. Aku melihat bagaimana Novi terkejut mendengar kata-kata praktis itu. Dia mungkin mengharapkan belas kasihan, atau bahkan, dalam lubuk hatinya yang paling dalam, mengharapkan sedikit celaan yang membenarkan rasa bersalahnya. Tapi yang dia dapatkan adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga, bantuan yang konkret dan solutif. Masalahnya sekarang ada dua, hukum dan keuangan, ujar Mas Arya, berbicara dengan logika seorang manajer proyek yang sedang menangani krisis. Untuk hukum, jika kamu mau, saya bisa hubungi teman saya yang pengacara. Dia orangnya jujur dan bisa dipercaya. Dia bisa membantu urusan perceraian dan melindungi hak-hak kamu, terutama untuk tunjangan anak. Novi hanya bisa mengangguk lemah. Matanya mulai menunjukkan sedikit kejernihan di balik keputusasaan. Untuk masalah keuangan, lanjut Mas Arya, kamu harus segera memisahkan diri dari hutang-hutang suami kamu. Teman pengacara itu juga bisa advis. Lalu, untuk urusan sehari-hari, dia berhenti sejenak, memikirkan sesuatu. Kamu punya skill apa? Apa yang bisa kamu lakukan? Karena kamu harus mulai mandiri, untuk diri sendiri dan bayi. Pertanyaan itu, yang disampaikan dengan begitu langsung dan jujur, justru membuat Novi semakin menangis. Tapi kali ini, bukan tangisan putus asa, melainkan tangisan karena tersentuh oleh kebaikan yang tidak pernah ia sangka. Kamu mau membantuku? Isaknya, suaranya penuh dengan rasa tidak percaya. Setelah semua yang aku lakukan? Setelah semua penghinaanku? Mas Arya menghela napas pelan. Kita keluarga, Kak Novi. Nadine sayang sama kamu. Dan saya sayang Nadine. Jadi, ya, saya akan bantu. Jawabannya sederhana, tetapi mengandung kedalaman makna yang luar biasa. Itu adalah pengampunan dalam bentuknya yang paling nyata, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Aku sendiri merasa dada kami dipenuhi oleh rasa haru yang begitu besar. Melihat suamiku, dengan seragam kerja sederhananya, duduk di hadapan kakakku yang dulu begitu sombong, sekarang menawarkan bantuan tanpa syarat, adalah sebuah pelajaran tentang makna kekuatan sejati. Kekuatan bukan tentang menjatuhkan yang sudah terpuruk, tetapi tentang mengulurkan tangan untuk membantu mereka bangkit. Novi terisak lebih keras, tetapi kali ini dia merangkul erat tangannya yang kasar itu. Terima kasih, Arya. Maafkan aku, ujarnya berulang-ulang, seperti sebuah mantra penebusan. Dukungan kami mungkin tidak bisa menyelesaikan semua masalahnya dalam sekejap. Masih ada perjalanan panjang dan berliku di depan. Tapi pada sore yang kelam dan penuh hujan itu, sebuah fondasi baru mulai dibangun. Bukan fondasi dari pasir hutang dan kebohongan, tetapi fondasi dari kejujuran, pengampunan, dan keluarga. Dan untuk Novi, yang baru saja kehilangan seluruh dunianya, fondasi itu adalah awal yang baru yang selama ini tidak pernah ia sadari ia butuhkan. Keputusan Novi untuk tinggal sementara di rumah orang tua kami bukanlah sebuah pilihan yang mudah baginya. Itu adalah sebuah penyerahan diri, sebuah pengakuan telak bahwa istana megahnya telah runtuh dan tidak ada lagi tempat lain untuk berlindung. Awalnya, raut malunya begitu jelas terpampang. Setiap langkahnya di rumah sederhana kami terasa berat. Setiap sudut yang dulu ia kritik kini seakan menyindirnya diam-diam. Dia tiba hanya dengan sebuah koper kecil berisi pakaian-pakaian hamil yang sederhana, jauh dari lemari pakaian besarnya yang dulu dipenuhi oleh merek-merek ternama. Itu adalah simbol pelepasan dirinya yang pertama, meski dilakukan dengan terpaksa. Hari-hari pertama adalah masa adaptasi yang pahit. Novi terbiasa dengan kenyamanan yang instan, air panas dengan tekanan tinggi, AC sentral, kasur ergonomis, dan makanan yang disiapkan oleh asisten rumah tangga. Di rumah kami, dia harus belajar memanaskan air untuk mandi, tidur di kasur yang menurut standarnya, keras, dan menikmati masakan rumahan yang sederhana. Awalnya, ada keluhan-keluhan kecil yang hampir terlontar, sisa-sisa dari kebiasaan lamanya, tetapi dia selalu berhasil menahannya, menggigit bibirnya dan memaksakan diri untuk menerima. Itu adalah sebuah latihan kerendahan hati yang menyakitkan. Lambat laun,
sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Di tengah kesederhanaan yang memaksanya untuk melambat, Novi mulai melihat, benar-benar melihat, kehidupan yang selama ini ia remehkan. Dia menyaksikan bagaimana aku dan Mas Arya berinteraksi. Bukan dengan kata-kata cinta yang bombastis, tetapi dengan bahasa yang jauh lebih dalam. Mas Arya yang tanpa diminta memijat kakiku yang bengkak di sore hari. Aku yang membawakan kopi panas untuknya sepulang kerja yang melelahkan. Cara kami berdua tertawa lepas membahas hal-hal receh. Dan bagaimana kami bersama-sama menyiapkan kamar untuk bayi kami dengan penuh antusiasme meski dengan budget yang terbatas. Dia melihat langsung kerja keras Mas Arya. Bukan hanya dari cerita, tetapi dari keringat yang membasahi bajunya, dari debu semen yang menempel di kulitnya, dari rasa lelah yang terpancar di matanya yang namun tidak pernah menghilangkan senyumnya saat pulang ke rumah. Dia melihat bagaimana suamiku tidak hanya bekerja, tetapi membangun sesuatu dengan tangannya, meninggalkan warisan nyata berupa bangunan yang kokoh dan berdiri tegak, sebuah metafora yang semakin dalam maknanya bagi Novi. Suatu malam, setelah Mas Arya pulang dengan wajah yang sangat lelah namun masih sempat menanyakan kabar kehamilannya, Novi duduk diam di sampingku di teras. Suara jangkrik dan hembusan angin malam menggantikan gemerlap lampu kota yang biasa ia tiduri. Dulu, ujarnya tiba-tiba, suaranya berbisik. Aku pikir cinta itu diukur dengan berapa besar karangan bunga yang dikirim atau berapa mahal restoran yang diajak untuk makan malam. Dia memandang ke langit yang bertabur bintang, sesuatu yang mungkin jarang ia lihat dari balik jendela kaca gedung apartemennya. Aku pikir kebahagiaan itu ada di dalam tas baru, di dalam liburan ke luar negeri, di dalam pujian orang lain di media sosial. Dia menghela napas panjang, napas yang seolah mengeluarkan semua racun kesombongan yang selama ini bersemayam di dirinya. Tapi aku melihat kalian. Arya pulang, kamu menyambutnya dengan segelas air putih dan senyuman. Kamu memijat pundaknya yang pegal. Dia menceritakan harinya, kamu mendengarkan. Itu saja. Tapi, itu terasa begitu utuh. Begitu nyata. Air mata mulai menitik di pipinya lagi, tetapi kali ini air mata itu jernih, bukan air mata keputusasaan, melainkan air mata pencerahan. Istana yang kubangun selama ini ternyata terbuat dari pasir, Nadine. Dan saat Omeng datang, semuanya hilang terbawa air. Tapi rumah kalian ini dibangun di atas batu. Kecil, sederhana, tapi tidak goyah oleh badai. Dia memandangiku, matanya penuh dengan kejujuran yang menyentuh. Aku iri, Nadine. Aku iri pada kedamaian yang kalian punya. Aku iri pada cinta yang tidak perlu dibeli dengan uang. Aku iri pada kekuatan kalian yang sebenarnya, yang tidak terletak di dompet, tetapi di dalam hati. Pelajaran itu mahal harganya. Novi harus kehilangan segalanya. Suami, status, harta, dan harga dirinya. Untuk akhirnya memahami nilai dari hal-hal yang sesungguhnya penting. Dia belajar bahwa kemewahan sejati bukanlah tentang kepemilikan, tetapi tentang kepuasan. Bukan tentang penerimaan sosial, tetapi tentang penerimaan diri dan keluarga. Dan pelajaran yang paling mahal itu dia dapatkan bukan di ruang kelas atau seminar motivasi, tetapi di dalam rumah kontrakan sederhana adiknya, dari seorang adik dan seorang ipar yang pernah ia anggap remeh. Dia datang sebagai seorang yang hancur, tetapi dalam kehancuran itu, dia menemukan fondasi yang sejati untuk membangun dirinya yang baru. Waktu terus bergulir, membawa serta perubahan yang semakin nyata pada tubuh kami berdua. Perutku dan perut Novi semakin membesar, mengembang seperti bulan purnama yang menandakan bahwa saat yang dinanti dan ditakuti semakin dekat. Namun, suasana yang menyelimuti kedua kehamilan ini bagai langit dan bumi. Kehamilanku dipenuhi dengan antusiasme dan persiapan penuh cinta, sementara kehamilan Novi, meski kini berada dalam lingkungan yang lebih suportif, tetap dibayangi oleh ketidakpastian dan trauma pengkhianatan yang masih segar. Persalinanku tiba lebih dahulu. Kontraksi dimulai pada dini hari, dan suasana rumah yang biasanya tenang langsung berubah menjadi pusat komando yang penuh dengan energi terfokus. Mas Arya, yang sudah berlatih menghadapi skenario ini, bergerak dengan tenang namun cepat. Dia sudah menyiapkan tas bersalin berhari-hari sebelumnya, memastikan semua dokumen dan keperluan sudah terpaking rapi. Wajahnya tegang, tetapi matanya penuh dengan keyakinan dan kekuatan yang langsung menenangkanku.
Dia tidak melepas genggamanku sedetik pun. Di ruang bersalin, tangannya yang kokoh dan berkapur itu menjadi ancor bagiku. Tempatku menggenggam erat saat gelombang rasa sakit menerpa. Dia menyemangatiku dengan suara rendah yang mantap, mengusap keringat di dahiku, dan menjadi advokat yang gigih terhadap para bidan, memastikan setiap keinginanku didengar. Ketika akhirnya tangisan bayi kami membahana mengisi ruangan, air mata yang mengalir di pipinya bukanlah air mata kelegaan biasa, tetapi air mata dari sebuah perjalanan panjang cinta dan komitmen yang akhirnya terwujud dalam wujud seorang manusia kecil. Dia memotong tali pusar dengan tangan yang mantap, dan saat meletakkan bayi kami yang merah dan berkerut di dadaku, rasanya seluruh alam semesta ada di dalam ruangan itu. Kami bertiga, disatukan oleh ikatan yang tak tergoyahkan. Novi, yang menunggu di rumah bersama orang tuaku, langsung bergegas ke rumah sakit begitu mendapat kabar. Matanya berkaca-kaca saat melihatku yang kelelahan namun bahagia, dan bayi mungit yang sedang tidur nyenyak di pelukanku. Dia memelukku erat. "Selamat, Nadine. Kamu kuat sekali," bisiknya, suaranya serak. Tapi di balik ucapan selamatnya, aku bisa melihat bayangan kecemasan yang mendalam di matanya. Ia menyaksikan langsung peran Mas Arya yang begitu solid, dan itu adalah pengingat yang menyakitkan tentang ketidakhadiran suaminya sendiri. Beberapa minggu kemudian, giliran Novi. Kontraksinya datang di tengah malam, dan suasana yang terjadi sangatlah berbeda. Tidak ada suami yang dengan sigap mengemudikan mobil sambil menenangkan. Hanya aku, orang tuaku, dan Mas Arya yang bergegas membawanya ke rumah sakit yang sama. Wajah Novi tidak hanya menunjukkan rasa sakit, tetapi juga ketakutan dan kesepian yang amat sangat. Tangannya menggenggam erat tanganku, seolah takut ditinggal sendirian. Selama proses yang panjang dan melelahkan itu, tidak ada telepon atau pesan dari suaminya. Mas Aryalah yang sekali lagi menjadi kekuatan pendamping. Dia mengurus semua administrasi, membelikan kebutuhan yang diperlukan, dan bergantian menunggu di luar. Ketika seorang perawat bertanya, "Mana suaminya?" Wajah Novi remuk redam. Jawabannya hanya isakan yang membuat para perawat saling pandang dengan pandangan iba. Bayinya lahir dengan selamat, seorang perempuan yang cantik. Tapi momen kelahiran itu terasa pahit. Tidak ada ayah yang memotong tali pusar. Tidak ada pelukan hangat dari pasangan. Novi menjalani momen yang seharusnya penuh sukacita itu dengan air mata yang tak henti-hentinya. Suaminya akhirnya menelepon beberapa jam kemudian. Suaranya terdengar tergesa-gesa dan tidak tulus. Beralasan sedang ada urgensi bisnis yang tidak bisa ditinggalkan. Novi hanya mendengarkan dalam diam, lalu menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Perbedaan antara dua kelahiran itu begitu kontras, bagaikan dua lukisan dengan tema yang sama namun palet warna yang berlawanan. Milikku dipenuhi dengan cahaya, dukungan, dan cinta yang tak bersyarat. Milik Novi diwarnai dengan kesendirian, pengabaian, dan luka pengkhianatan yang kembali terbuka. Saat aku pulang ke rumah disambut dekorasi sederhana dan makanan hangat dari Mas Arya, Novi pulang hanya dengan pelukan dari kami dan bayangan kosong di sampingnya. Dia mendapatkan seorang bayi, sebuah anugerah yang luar biasa, tetapi kehilangan ilusi tentang keluarganya yang sempurna. Kedua kelahiran itu mengajarkan sebuah pelajaran keras, bahwa sebuah keluarga tidak dibangun di atas materi atau gengsi, tetapi di atas kehadiran, komitmen, dan cinta yang nyata, hal-hal yang tidak pernah dihargainya sampai semuanya hilang. Malam itu begitu sunyi, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang menyelinap melalui jendela dan suara jangkrik yang bersahutan di luar. Bayi Novi, putri kecil yang telah memberinya gelar baru sebagai seorang ibu, akhirnya tertidur lelap setelah disusui. Aku sendiri baru saja menidurkan bayiku, dan sedang menikmati secangkir teh hangat di dapur saat kudengar langkah pelan mendekat. Novi berdiri di ambang pintu, bayangan kegelisahan terpancar jelas di wajahnya yang masih pucat dan masih menyimpan sisa-sisa kelelahan fisik dan emosional dari persalinan. Dia memeluk tubuhnya sendiri, terlihat lebih rentan dan kecil dalam piyama sederhana yang kini menjadi pakaian kesehariannya, jauh dari satin dan sutera yang dulu mendominasi lemari pakaiannya. "Dia tidur?" tanyaku. Suaraku berbisik. Novi mengangguk, matanya berkaca-kaca bahkan sebelum sebuah kata terucap. Dia mendekat, duduk di kursi di seberangku, dan untuk beberapa saat, kami hanya duduk dalam keheningan yang nyaman, ditemani desisan ketel listrik. Tiba-tiba,
Tanpa diduga, air matanya menetes. Bukan lagi isakan histeris seperti dulu, tetapi aliran air mata yang sunyi, dalam, dan penuh penyesalan. Nadine, ucapnya, suaranya bergetar memecah kesunyian. Aku harus mengatakannya. Aku tidak akan bisa tidur dengan tenang jika tidak. Aku meletakkan cangkirku, memberinya seluruh perhatianku. Aku tahu ini penting. Aku minta maaf, katanya, dan kali ini, kedua kata itu terasa berbeda. Lebih dalam, lebih menyeluruh, seolah datang dari relung jiwanya yang paling dalam. Bukan hanya untuk penghinaan, untuk kesombongan, untuk semua kata-kata keji yang pernah kuucapkan pada Arya dan padamu. Dia menarik napas dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Tapi untuk kebutaan aku. Untuk kecongkakan aku yang membuatku buta terhadap hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Dia memandangku, matanya penuh dengan kejujuran yang menyayat hati. Aku melihat kalian. Aku melihat bagaimana Arya mencintaimu. Bukan dengan mobil mewah atau perhiasan, tetapi dengan segelas air yang diambilkannya saat kamu haus di malam hari. Dengan pijatan di punggung saat kamu lelah. Dengan cara dia melihatmu, Nadine, seperti kamu adalah harta terindah yang pernah dimilikinya. Air matanya semakin deras. Dan aku melihat kamu, yang mencintainya bukan karena jabatannya atau gajinya, tetapi untuk orangnya. Untuk kejujurannya, kerajinannya, dan ketulusannya. Dia menunduk, bahunya terguncang oleh isakan yang tertahan. Aku iri, bisiknya, nyaris tidak terdengar. Aku iri pada kedamaian yang kalian punya. Aku iri pada cara kalian tertawa bersama hal-hal kecil. Aku iri pada cara kalian membangun kehidupan, batu bata demi batu bata, dengan ketulusan dan cinta, bukan dengan hutang dan kebohongan seperti yang kulakukan. Aku mengejar cahaya lampu neon yang menyilaukan, tapi lupa bahwa lentera kecil di rumah ini yang benar-benar menerangi dan menghangatkan. Ujarnya, meminjam metafora yang pernah terlintas dalam pikirannya. Aku mengira kemewahan adalah segalanya. Ternyata kemewahan sejati itu ada di sini. Tangannya menunjuk ke sekitar dapur kami yang sederhana, lalu menunjuk ke arah kamar tempat suami dan bayiku tidur. Dalam kehadiran, dalam perhatian, dalam cinta yang tidak perlu dibuktikan dengan harga tag. Dia akhirnya mengangkat kepalanya, matanya yang merah bertemu dengan mataku. Aku menyesal, Nadine. Menyesal telah membuang begitu banyak waktu untuk hal-hal yang tidak bernilai. Menyesal telah menyakiti kalian, orang-orang yang justru mencintaiku apa adanya. Menyesal karena baru menyadari semua ini setelah segalanya hancur berantakan. Penyesalannya begitu tulus, begitu mentah, hingga menyentuh bagian paling dalam dari hatiku. Ini bukan lagi tentang sebuah helm putih atau pengakuan atas profesi Mas Arya. Ini adalah penyesalan eksistensial, sebuah peninjauan ulang terhadap seluruh nilai dan prioritas hidupnya. Aku meraih tangannya yang dingin. Kakak, panggilku lembut. Kami sudah memaafkanmu. Yang penting sekarang adalah kamu dan bayi kamu. Kamu punya kesempatan baru untuk membangun sesuatu yang nyata, kali ini dengan fondasi yang benar. Novi mengangguk, mencoba tersenyum melalui air matanya. Penyesalan itu mungkin datang terlambat, tetapi itu adalah batu pijakan pertama yang kokoh menuju pertobatan dan kehidupan barunya. Dia akhirnya memahami bahwa istana yang sejati bukanlah yang terbuat dari marmer dan emas, melainkan yang dibangun dari kejujuran, kerja keras, dan cinta tanpa syarat, pelajaran yang mahal yang harus dibayarnya dengan hampir segala yang ia miliki. Pagi itu, sinar matahari menyinari ruang tamu kami dengan lembut, menciptakan pola cahaya di lantai yang sudah usang. Novi duduk di sofa dengan postur yang berbeda. Bahunya tidak lagi membungkuk oleh beban keputusasaan, tetapi tegak, menunjukkan sebuah determinasi baru yang selama ini terpendam di balik lapisan kesombongannya. Di pangkuannya, tergeletak beberapa katalog dan brosur usaha kecil, serta laptop tua pinjaman yang kini menjadi jendelanya untuk memulai babak baru. Keputusan untuk bercerai bukanlah hal mudah. Itu adalah proses yang menyakitkan, merobek sisa-sisa harga diri dan ilusi yang masih melekat. Tetapi, didukung oleh nasihat hukum dari teman Mas Arya, Novi perlahan membangun tembok pemisah antara dirinya dengan kehidupan lamanya yang penuh racun.
Dia memutuskan untuk tidak menggantungkan hidupnya pada tunjangan yang tidak pasti dari mantan suaminya, melainkan pada tangannya sendiri, sebuah konsep yang sama sekali asing baginya. Aku harus menjualnya, ujarnya suatu pagi, suaranya datar namun penuh keyakinan. Dia membuka sebuah aplikasi di ponselnya, menunjukkan gambar-gambar tas branded, perhiasan, dan barang-barang mewah lainnya. Ini semua tidak ada artinya sekarang. Hanya mengingatkanku pada kehidupan palsu yang pernah aku jalani. Setiap barang yang berhasil dijualnya adalah sebuah pembebasan, bukan hanya secara finansial, tetapi juga secara mental. Uangnya tidak untuk foya-foya, tetapi untuk membayar hutang-hutang yang menjadi tanggungannya dan untuk modal awal usahanya. Dia memilih untuk memulai usaha catering rumahan kecil-kecilan. Aku dulu suka masak, kan? Katanya padaku, mencoba mengingat kembali hobi lamanya yang lama terpendam oleh gaya hidupnya yang sibuk dengan pesta dan kafe. Aku dan Mas Arya mendukungnya sepenuhnya. Dapur kami yang sederhana berubah menjadi pusat produksi pertama. Aku membantunya menyiapkan pesanan, sementara Mas Arya, dengan ketelitian ala site manajernya, membantunya menghitung cost, pricing, dan strategi pemasaran sederhana. Prosesnya tidak mudah. Tangannya yang biasa memegang tas branded kini memegang wajan dan pisau. Dia belajar dari nol, menerima kritik dari pelanggan, dan bangun pagi-pagi untuk memastikan semua pesanan siap tepat waktu. Ada hari-hari di mana dia hampir menyerah, ketika pesanan sepi atau ketika bayinya rewel dan tidak bisa ditinggal. Tapi, untuk pertama kalinya, dia tidak lari. Dia berjuang. Aku melihat perubahan yang luar biasa dalam dirinya. Dia tidak lagi menjadi Novi yang manja dan bergantung pada orang lain. Dia menjadi seorang fighter, seorang ibu yang bertekad memberikan kehidupan yang jujur untuk anaknya. Aku tidak ingin anakku tumbuh dengan nilai-nilai yang salah seperti aku dulu, ujarnya suatu hari, matanya berkaca-kaca tetapi penuh tekad. Aku ingin dia melihat ibunya bekerja keras, bukan memamerkan kekayaan yang bukan haknya. Usaha cateringnya perlahan mulai dikenal. Dari hanya tetangga sekitar, pesanan mulai berdatangan dari kantor-kantor kecil. Rasanya yang otentik dan porsi yang generous menjadi nilai jualnya. Setiap pesanan yang berhasil diselesaikannya adalah sebuah kemenangan kecil, sebuah pembuktian pada dirinya sendiri bahwa dia bisa mandiri. Membangun kembali dari nol ternyata bukan hanya tentang uang atau pekerjaan. Itu adalah proses rekonstruksi diri. Novi belajar nilai uang, belajar arti kepuasan dari kerja keras, dan belajar menghargai setiap sen yang diperoleh dengan susah payah. Dia belajar bahwa harga dirinya tidak lagi ditentukan oleh merek yang dia kenakan, tetapi oleh usahanya, oleh ketekunannya, dan oleh tanggung jawabnya sebagai seorang ibu. Kehidupan barunya mungkin sederhana, jauh dari gemerlap yang dulu. Tapi ada ketenangan dan kebanggaan yang baru dalam dirinya. Dia sudah merobohkan istana pasirnya, dan kini, dengan sabar dan penuh perhitungan, dia mulai meletakkan batu bata pertama untuk membangun rumahnya yang sejati. Sebuah rumah yang mungkin kecil, tetapi dibangun di atas fondasi kebenaran, kejujuran, dan kemandirian. Dan untuk pertama kalinya, dia adalah arsitek dari kehidupannya sendiri. Perubahan pada Novi bukanlah sekadar perubahan perilaku superficial untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Itu adalah sebuah transformasi fundamental, sebuah pergeseran lempeng tektonik dalam cara dia memandang dunia dan dirinya sendiri. Novi yang baru ini adalah pribadi yang rendah hati, bukan karena terpaksa, tetapi karena dia telah menyentuh dasar yang paling keras dari realitas dan memahami bahwa kerendahan hatilah yang memungkinkannya untuk bangkit kembali. Kunjungannya ke rumah kami tidak lagi menjadi sumber kecemasan, melainkan sesuatu yang dinanti. Dia datang tidak dengan tangan hampa, tetapi seringkali dengan sample menu catering terbarunya untuk kami cicipi, atau dengan bingkisan kecil untuk keponakannya. Percakapan kami tidak lagi berputar pada gosip atau materi, tetapi pada perkembangan usahanya, tips mengasuh bayi, dan hal-hal praktis lainnya. Dia menjadi pendengar yang baik, sesuatu yang hampir mustahil bagi Novi yang lama. Yang paling mencolok adalah perubahan sikapnya terhadap Mas Arya. Rasa hormat yang sekarang dia tunjukkan bukanlah rasa hormat yang didasari oleh rasa bersalah, atau karena mengetahui posisi Mas Arya yang sebenarnya. Itu adalah rasa hormat yang tulus, yang lahir dari pengamatannya yang jeli selama berbulan-bulan terhadap karakter suamiku. Suatu sore,
Novi duduk di teras melihat Mas Arya yang sedang memperbaiki pagar rumah yang sudah reot. Dia memperhatikan dengan saksama bagaimana Mas Arya bekerja dengan penuh ketelitian, mengukur, memotong, dan memastikan setiap sambungan kokoh dan rapi. "Arya," ucapnya setelah Mas Arya menyelesaikan pekerjaannya. Aku mau tanya pendapatmu." Suaranya sungguh-sungguh, tidak ada lagi sisa-sisa nada merendahkan. Mas Arya menoleh, menyeka keringat di dahinya dengan lengan. "Tentang apa, Kak?" "Usahaku, catering itu. Aku dapat tawaran untuk menyediakan makan siang untuk proyek konstruksi yang cukup besar. Tapi aku tidak tahu harus memulai dari mana. Bagaimana cara mengatur logistik untuk jumlah yang banyak? Bagaimana memastikan makanannya tetap hangat dan fresh sampai ke lokasi? Aku takut kalau gagal, reputasiku yang baru mulai bangun langsung hancur." Aku yang mendengarnya dari dapur hampir menjatuhkan piring yang sedang kucuci. Novi, yang dulu begitu percaya diri dengan opininya tentang segala hal, kini dengan rendah hati meminta nasihat tentang hal yang paling mendasar dari seseorang yang dulu dia anggap hanya seorang kuli. Mas Arya tidak menyombongkan diri. Dia malah tersenyum, senang bisa membantu. Dia duduk di sebelah Novi dan mulai menjelaskan dengan sabar. "Pertama, Kak, kamu harus tahu jumlah pastinya. Suruh mereka konfirmasi H1. Lalu, untuk pengemasan, jangan pakai styrofoam biasa, pakai yang insulated bagus." Dia menjelaskan detail-detail teknis dengan jelas, dari manajemen waktu masak hingga jenis kendaraan yang efisien untuk pengantaran. Novi mendengarkan dengan saksama, seperti murid yang mencatat setiap kata gurunya. Dia bahkan mengeluarkan buku kecil dan mencatat poin-poin penting. "Terima kasih, Arya. Ini sangat membantu. Aku tidak akan pernah memikirkan hal-hal detail seperti ini," ujarnya dengan tulus. Interaksi seperti itu menjadi pemandangan biasa. Novi sering meminta nasihat Mas Arya, tidak hanya tentang logistik untuk cateringnya, tetapi juga tentang banyak hal, cara bernegosiasi dengan supplier, cara mengelola keuangan sederhana, bahkan tentang memilih material yang bagus dan terjangkau untuk renovasi kecil tempat usahanya di masa depan. Mas Arya, dengan segala kesabarannya, selalu bersedia membantu. Helm putih itu, yang dulu menjadi simbol penyesalan dan pelajaran berharganya, kini menjadi pengingat yang diam tentang betapa piciknya dia dahulu. Itu bukan lagi benda yang memalukan, tetapi sebuah monumen akan perubahan dan kerendahan hatinya. Setiap kali dia melihat helm itu terpajang, dia tidak lagi teringat pada rasa malunya, tetapi pada awal perjalanannya untuk mengenal nilai-nilai sejati, integritas, kerja keras, dan pentingnya tidak pernah meremehkan orang lain berdasarkan penampilan atau profesinya. Perubahan hatinya tuntas. Novi yang baru telah lahir, bukan dari rahim ibunya, tetapi dari puing-puing kehancuran hidupnya yang lama. Dia menemukan kekuatan dalam kerendahan hati, menemukan kebanggaan dalam kerja keras, dan menemukan keluarga dalam orang-orang yang pernah dia hinakan. Perubahannya adalah bukti bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki diri, dan bahwa hati manusia memiliki kapasitas yang luar biasa untuk berubah, asalkan mau terbuka dan belajar dari kehidupan. Tahun telah bergulir, meninggalkan bekasnya yang halus namun pasti pada kehidupan kami. Rumah kontrakan kami yang sederhana itu masih sama, namun diisi oleh kenangan dan tawa yang semakin mengkristal, membuatnya terasa lebih hangat dan lebih hidup daripada sebelumnya. Kesederhanaan bukan lagi sebuah keadaan yang harus diterima dengan pasrah, tetapi sebuah pilihan yang disadari, sebuah kanvas di mana kami melukis kebahagiaan kami dengan warna-warna yang paling jujur. Bayi kami telah tumbuh menjadi balita yang lincah dan cerewet, mengisi setiap sudut rumah dengan celotehan dan mainan sederhananya. Novi dan putrinya, yang kami panggil Lila, telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mereka tidak lagi menjadi tamu, tetapi keluarga. Novi telah berhasil membangun usaha cateringnya dengan stabil. Tidak besar, tetapi cukup untuk menghidupi mereka berdua dengan mandiri dan penuh harga diri. Dia telah pindah ke kontrakan kecil tidak jauh dari rumah kami, sebuah tempat yang jauh dari kemewahan masa lalunya, tetapi dipenuhi dengan kebanggaan atas setiap perabot yang berhasil dibelinya dengan uangnya sendiri. Kebahagiaan kami sekarang terletak pada hal-hal yang dulu tidak terlihat oleh Novi. Pada sore-sore di akhir pekan, ketika Mas Arya sudah pulang kerja dan mandi, kami sering duduk-duduk di teras. Novi dan Lila biasanya datang,
membawa kue atau jajanan pasar yang dia buat sendiri. Suasana yang tercipta bukan lagi tentang pamer atau penilaian, tetapi tentang kebersamaan yang nyaman dan tanpa syarat. Mas Arya akan bercerita tentang proyeknya, tentang tantangan yang dihadapi dan bagaimana dia menyelesaikannya. Novi akan mendengarkan dengan antusias, terkadang mencatat ide-ide untuk pengembangan usahanya. Aku akan tertawa melihat mereka berdua, mantan, musuh, yang sekarang menjadi partner diskusi yang saling menghormati. Lila dan anakku akan berlarian di halaman, tertawa riang, tidak menyadari betapa rumitnya jalan yang dilalui para orang dewasa di sekitarnya untuk menciptakan kedamaian sederhana ini. Novi kini menjadi pribadi yang rendah hati, bukan karena pura-pura, tetapi karena dia telah memahami esensi kehidupan. Dia tidak lagi mencibir. Dia justru seringkali menjadi sumber inspirasi, menunjukkan betapa seseorang bisa berubah dan bangkit dari keterpurukan. Dia belajar dari kesalahannya, dan pelajaran itu membuatnya menjadi manusia yang lebih bijaksana dan empatik. Kebahagiaan dalam kesederhanaan ini terasa begitu nyata, begitu mengenyangkan. Ini adalah kebahagiaan yang tidak perlu dipamerkan di media sosial, tidak perlu dibandingkan dengan orang lain. Ini adalah kebahagiaan yang lahir dari rasa syukur atas hal-hal kecil. Makanan hangat di meja, kesehatan keluarga, tawa anak-anak, dan kedamaian yang mengisi ruang hati kami. Kami mungkin tidak punya banyak dalam hal materi, tetapi kami kaya akan momen-momen berharga. Momen ketika Mas Arya memelukku diam-diam di dapur. Momen ketika Novi berhasil mendapatkan pelanggan besar dan matanya berbinar penuh kebanggaan. Momen ketika anak-anak tertidur lelap setelah seharian bermain. Inilah kekayaan yang sesungguhnya, yang tidak bisa diukur dengan uang atau harta benda. Hidup kami sekarang adalah sebuah mozaik indah yang tersusun dari pecahan-pecahan ujian, air mata, maaf, dan pengampunan. Setiap pecahan, betapapun pahitnya dahulu, telah menemukan tempatnya dan menciptakan sebuah gambar yang utuh dan bermakna. Novi akhirnya menemukan kedamaian yang tidak pernah dia dapatkan dalam gemerlap dunia yang dikejarnya. Kedamaian yang ditemukan bukan di puncak Menara Gading, tetapi di tanah yang kokoh, di tengah keluarga yang menerimanya apa adanya, dan dalam dirinya sendiri yang telah berhasil membangun kembali kehidupan dari nol dengan ketulusan dan kerja keras. Kebahagiaan sejati ternyata memang bersembunyi dalam kesederhanaan, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang mau membuka mata hati.